Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar anak ibu semua? Semoga Allah selalu lindungi kita semua dan semoga Allah selalu sehatkan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu pada kali pertama dalam pembelajaran akidah akhlak di kelas agama bersama Ibu Imau atau Ibu Maulidah. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa melakukan pembelajaran melalui metode daring, yaitu secara online. Maka dari itu, Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu semua agar tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, karena dalam menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Walaupun kita saat ini melakukan pertemuan pembelajaran tidak melalui tatap muka secara langsung, tetapi melalui via online. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar apa yang telah kita laksanakan mendapatkan berkah serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membuka pembelajaran ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu di sini ingin menginformasikan kepada anak-anak Ibu di kelas agama agar Ibu meminta kepada Bu Hanpian untuk fokus 1 jam ke depan pada pembelajaran akidah akhlak. Nah, jadi Ibu minta untuk Bu Hanpian fokus kepada video yang telah Ibu berikan, fokus untuk mengamati, mencermati, dan nantinya di sela-sela waktu Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu yang mana nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan sekali dengan isi video yang telah Ibu jelaskan atau materi yang sudah Ibu jelaskan dalam video tersebut. Nah, di dalam soal tersebut nantinya ada durasi waktu. Jadi, Bu Hanpian, Ibu harapkan agar tetap memantau video dan serta tetap berada di dekat HP Bu Hanpian. Karena Ibu percaya bahwa anak-anak Ibu, terutama di kelas agama, itu termasuk anak-anak yang sangat jujur serta pandai. Nah, langsung saja kepada anak-anak Ibu untuk menyiapkan bukunya dalam bentuk PDF. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang bab 1, yang mana di bab 1 itu nanti kita akan membahas tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Nah, sebelumnya pasti Bu Hanpian sudah mengenal apa itu Asmaul Husna atau sudah ada yang pernah belajar apa itu Asmaul Husna. Nah, di sini Ibu sedikit memberikan gambaran tentang apa sih Asmaul Husna ini sambil kita mengingat kembali. Jadi Asmaul Husna ini berasal dari 2 kata dalam bahasa Arab. Nah, gabungan dari 2 kata. Nah, jadi kata Asmaul Husna ini berasal dari bahasa Arab, merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma sendiri itu jamak dari ismun, yaitu artinya nama. Kan Al-Husna itu berasal dari masdar Al-Ahsan, yang artinya baik, nah, atau bagus. Nah, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya Asmaul Husna ini terdiri dari 99 nama Allah,
Nah, jadi kan kita nantinya akan membahas 3, yaitu Ar-Razzaq, Al-Khaliq, dan Al-Malik. Nah, untuk mempermudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Ibu sudah membuatkan sebuah PPT, yang mana PPT tersebut berisi pembahasan yang akan kita bahas sambil nanti Ibu menjelaskan. Nah, jadi Bu Hanpian membacai, juga sambil mendengarkan apa yang telah Ibu jelaskan, disimak, diamati, serta nantinya yang baiknya diambil sebagai pembelajaran dalam sebuah kehidupan. Langsung kepada inti pembahasan, yaitu cerminan dan nilai mulia Al-Asma Al-Husna, yaitu sifat Allah yang pertama, Ar-Razzaq, yaitu Maha Pemberi Rezeki. Ar-Razzaq merupakan nama ke-18 dari 99 Al-Asma Al-Husna, yang berarti rezeki atau penghidupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan lain-lainnya. Imam Ghazali menjelaskan Ar-Razzaq adalah Dia yang menghantarkan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Nah, maksud dari Imam Ghazali ini, Dia itu ialah Allah. Nah, jadi Ar-Razzaq itu Maha Pemberi rezeki. Dia yang menciptakan rezeki. Allah lah yang menciptakan segala rezeki. Allah juga yang menciptakan orang-orang yang diberi rezeki. Nah, Allah juga yang menyampaikan rezeki itu pada mereka. Nah, jadi Allah pula yang menciptakan segalanya. Allah pula yang menciptakan segala sebab-sebab untuk datangnya atau sampainya rezeki tersebut. Nah, jadi arti dari Ar-Razzaq kalanya secara singkat memang Maha Pemberi rezeki. Allah Maha Pemberi rezeki. Tapi pengertian Ar-Razzaq ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi kan loh, bahwa Allah itu yang menciptakan segalanya, menciptakan segala rezeki. Terus tuh Allah pula yang menciptakan orang-orang yang diberi rezeki. Nah, Allah pula yang menyampaikan rezeki kepada mereka dan lain sebagainya. Nah, jadi sebagaimana firman Allah itu dalam Quran surah Ar-Rum ayat 40 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Nah, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi Ar-Razzaq itu memiliki arti Maha Pemberi rezeki. Tapi dalam cakupan luas, Ar-Razzaq itu Allah yang menciptakan rezeki-rezeki, Allah yang menciptakan orang-orang yang diberi rezeki, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan kepada Maha Penguasa ya, atau Raja yang biasa disebut Al-Malik. Nah, Al-Malik secara umum diartikan sebagai Raja atau penguasa. Imam Ghazali menjelaskan arti Al-Malik ialah Dia yang tidak butuh pada sesuatu dan Dia adalah yang dibutuhkan. Dia adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Nah, jadi Allah lah pemilik tiap-tiap segala sesuatu. Nah, jadi Allah lah juga penguasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi tidak ada sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini, seluruh dunia ini, yaitu alam semesta ini, melainkan semuanya ini adalah milik Allah. Nah, jadi artinya alam semesta ini sepenuhnya milik Allah dan itu mutlak.
Nah, apapun yang Allah buat itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena Allah Maha Penguasa, Allah Maha Raja atau Al-Malik. Nah, jadi Al-Malik ini Allah lah yang berhak memberikan kerajaan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah berhak juga mencabut tahta orang yang dikehendakinya. Allah juga berhak memuliakan serta menghinakan orang-orang yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah pada halaman 12 paket Buhan Pian. Nah, di sini ada pada Quran surah Al-Imran ayat 26. Nah, jadi di sini katakanlah wahai Tuhan, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi apabila ada makhluk Allah yang disebut raja, nah itu hanya sebagai sebuah ungkapan atau seperti majaz. Nah, itu sebuah ungkapan dalam bahasa Arab. Nah, jadi yang sebenar-benarnya penguasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung kepada Allah Maha Mencipta atau Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq ini memiliki makna Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Nah, jadi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menetapkan ataupun menciptakan manusia dengan sifat-sifat tertentu, misalkan maka Allah itu Al-Khaliq. Nah, jadi Al-Khaliq ini berupa ketetapan menciptakan sesuatu. Nah, dengan sedemikian rupa. Misalnya nih, Allah menciptakan berbagai bunga dengan bermacam-macam warna. Nah, itu maka sebagai ketetapan Allah. Ibu pernah mendengar dari ceramah guru di majelis, beliau menyebutkan bahwa Imam Ghazali dalam kitabnya itu memberikan sebuah contoh. Nah, sekira kita itu paham atau mendekati paham. Nah, padahal kan Allah itu jauh dari sifat-sifat contoh atau seperti ibarat-ibarat kayak itu. Nah, tapi di sini kita niatnya baik untuk kita mendekati paham tentang Allah Maha Mencipta ini. Nah, misalkan kita ini hendak membuat rumah. Nah, kita desain sedemikian rupa. Nah, itu hanyalah suatu keputusan. Dengan demikian, misalkan kayak hiasannya apa segala macam. Nah, itu disebut Al-Khaliq. Lain halnya dengan asma Allah Al-Bari. Nah, jadi Al-Bari itu kebanyakan orang rata-rata menyebutnya itu sama. Nah, jadi Al-Bari itu memiliki arti yang maha mengadakan. Nah, misalkan tadi kan kita membuat membuat rumah atau desain sedemikian rupa. Nah, tapi diwujudkan rumah tersebut dari tidak ada kan menjadi ada. Nah, itu baru yang disebut Al-Bari, yang artinya yang maha mengadakan. Nah, jadi Al-Khaliq ini Allah Maha Pencipta.